ketika saya mendengar dan membaca artikel berita tentang Fadlizon yang didepak dari Gerindra. Perasaan saya sungguh gembira sekali dan saya senang. Akhirnya Prabowo tegas mendepak Fadlizon dari Wakil Ketua Gerindra. Ya, siapa sih yang tidak senang Fadlizon didepak dari Gerindra? Karena setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Menteri Pertahanan, yaitu artinya Prabowo sudah menjadi koalisi dari Presiden Joko Widodo atau pemerintahan saat ini. Tetapi Fadlizon terus mengkritik kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Dan juga ketika Gerindra mendukung kebijakan pemerintah, yaitu tentang pembubaran FPI atau pembubaran ormas-ormas radikal. Tetapi Fadlizon lagi-lagi tidak setuju dengan pembubaran ormas-ormas tersebut. Misal contoh FPI, yaitu Fadlizon tidak setuju dengan pembubaran FPI. Apalagi mengetahui Rizik di penjara. Dan usut punya usut, ternyata berita itu adalah hoax seperti saat dikonfirmasi oleh Andre Rosiade, yaitu Fadlizon tetap menjadi Waketum Gerindra. Lagi-lagi itu berita hoax. Dan saya mencari artikel tersebut, ternyata semua sama, yaitu berita itu adalah hoax. Berita itu diunggah oleh akun Gelorako. Dan saat ini pun setelah saya mencari akun dari Gelorako, memang sudah dihapus. Berita tentang Fadlizon dipecat dan diganti oleh cucu dari pendiri NU. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rakyat gembira, akhirnya Prabowo tegas depak Fadlizon. Santer beredar kabar buruk Fadlizon didepak oleh Prabowo Subianto, yakni dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Benarkah? Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengukuhkan kepengurusan Partai Gerindra. Prabowo mengukuhkan 12 Wakil Ketua Umum Waketum. Ada 12 Waketum, kata Andre Rosiade. Yang dikukuhkan oleh Pak Prabowo adalah Ketum Sekjen, Waketum, dan seluruh pengurus DPP. Lalu Ketua Dewan Pembina, Wakil Ketua Dewan Pembina, Sekretaris Dewan Pembina, Wakil Sekretaris Dewan Pembina, Anggota Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Kehormatan Ibunya. Dalam pengukuhan tersebut, Prabowo menunjuk M. Ivan Yusuf Hashim atau Gus Ivan yang merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Hasyim Asy'ari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur sebagai Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gerindra. Selain itu, terdapat sejumlah petinggi Partai Gerindra yang turut dikukuhkan, di antaranya Sumi Dasko Ahmad sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, Sandiaga Uno menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, serta Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra. Ahmad Muzani menyebutkan Prabowo berpesan untuk memberikan tempat kepada orang-orang yang bersedia berjuang bersama Partai Gerindra, karena pihaknya membutuhkan energi yang banyak, memerlukan kekuatan yang banyak yang bersumber dari semua. Bersamaan HUT ke-13 tersebut juga dikukuhkan kepengurusan Partai Gerindra hasil Kongres Luar Biasa tanggal 8 Agustus 2020, di mana dalam Kongres tersebut kembali menetapkan Haji Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra. Ia juga diberikan kewenangan tunggal untuk menyusun kepengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Dengan dikukuhkannya kepengurusan Partai Gerindra oleh Prabowo Subianto memberikan legitimasi kepada pengurus untuk melakukan langkah-langkah pekerjaan program partai dalam pencapaian tujuan-tujuan partai untuk terus berkhidmat kepada rakyat, tambah Ahmad Muzani dalam keterangan tertulis pada Sabtu 6 Februari 2020. Dikatakannya dalam menjalankan tugas berkhidmat kepada bangsa, negara, dan rakyat, seringkali kader Partai Gerindra mendapatkan hal-hal tidak populer seperti akan mendapatkan hinaan, cacian, dan makian.
Prabowo Subianto berpesan agar para kader tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk melaksanakan kebaikan mengenai persatuan dan menebar persahabatan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang merupakan negara besar dan beragam dari etnis, suku, agama, bahasa. Karena perbedaan-perbedaan itu sangat rentan dan mungkin diadu domba. Komitmen Partai Gerindra untuk tetap menjaga Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan yang merupakan pilar bagi kekuatan bangsa Indonesia dalam kondisi apapun, merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, jelas Ahmad Muzani. Pak Prabowo berpesan kepada kader dalam perjuangan, jangan cepat menyerah, janganlah cepat lelah, dan jangan merasa kalah. Kesabaran harus menjadi sebuah cara perjuangan untuk terus konsisten, dan agar perjuangan dapat terus tetap dipertahankan, tuturnya. Kabar Fadlizon didepak dari kursi Waketum yang sempat diposting oleh sebuah portal tersebut langsung dibantah anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Andre Rosiade menjelaskan berita dari portal tersebut yang beredar bahwa Fadlizon diganti oleh pendiri NU adalah tidak benar. Andre memastikan Fadlizon masih menjabat Wakil Ketua Umum bersama M. Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan yang merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama dan sejumlah waketum lainnya. Selain itu, Fadlizon masih tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Ini berita hoax. Bang Fadlizon dalam kepengurusan yang baru tetap sebagai waketum dan Wakil Ketua Dewan Pembina. Tolong, geloraku jangan menebar berita hoax, tulis Andre di akun Twitternya Minggu 7 Februari 2021. Portal itu pun segera menghapus unggahan berita tersebut. Baru-baru ini Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pekan lalu. Benar, pekan lalu melakukan pertemuan, ujar juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak saat dihubungi Jakarta Jumat 5 Februari 2021. Namun Dhanil tidak menjelaskan topik pembicaraan yang dibahas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ia meminta persoalan tersebut ditanyakan kepada Anies Baswedan secara langsung. Dihubungi terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pertemuan tersebut hanya silaturahmi antar kedua belah pihak tanpa membicarakan isu Pilkada DKI Jakarta. Silaturahmi biasa, tidak ada hal khusus, ucap Dasko. Diketahui, revisi RUU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2021 yang akan dibahas DPR. RUU tersebut menggabungkan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Naskah revisi Undang-Undang Pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023. DKI Jakarta turut menjadi daerah yang menggelar Pilkada tersebut. Dalam Undang-Undang Pemilu tersebut, Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden. 3 fraksi di DPR menginginkan pemilu nasional dan daerah dilaksanakan pada 2024, diantaranya PDIP, P3, dan PKB. Tidak menutup kemungkinan PDIP usung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Diketahui, hubungan kedua Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan salah satu partai pengusungnya yaitu Gerindra sedang diterpa isu negatif. Keduanya pun disebut-sebut para pengamat politik sudah tidak harmonis lagi. Hal ini tentu bisa menghambat upaya Anies dalam pencalonan dirinya kembali dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI yang akan datang. Pasalnya, praktis hanya PKS yang kini berada di belakang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Lalu, bagaimana peluang Anies kembali merengkuh kursi DKI 1? Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan tak mau terlalu jauh mencampuri urusan Anies dan Gerindra. Namun, tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan bakal mengusung Anies dalam Pilkada DKI mendatang. Meski selama ini dikenal vokal dan kerap mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta, tapi bukan kemustahilan PDIP bakal mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Ya, politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin. Ini kan soal politik, ucapnya saat dikonfirmasi Kamis 4 Februari 2021. Terlebih, partai berlambang banteng itu pernah takluk dari Anies saat Pilkada DKI pada 2017 lalu. Saat itu, Anies Sandi yang diusung Gerindra dan PKS unggul jumlah suara dari pasangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat yang disokong PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem. Walau berbeda haluan politik, bukan mustahil PDIP bisa merangkul Anies dalam Pilkada DKI mendatang. Politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Pertanyaannya, apakah tidak mungkin mengusung Anies? Ya, ini kan politik, tidak ada yang tidak mungkin, ujarnya.